Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Setiap manusia lahir dari benih orang tuanya. Kepada umat Israel, Tuhan mengingatkan untuk menjaga benih keturunannya agar tidak tercampur dengan penduduk yang tidak mengenal Allah, seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai dengan 4. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Bapak Saudara, makna benih juga dipakai sebagai metafora firman Tuhan yang ditaburkan, seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 13 ayat 37 yang berbunyi, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Saudaraku, setiap umat percaya lahir dari benih firman Tuhan, sehingga seharusnya mampu membangun keluarga dengan benih yang kudus. Dan dalam surat 1 Petrus pasal 1, makna firman Tuhan berkaitan dengan diri Kristus selaku firman hidup. Dan setiap umat percaya itu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, menghidupi firman Tuhan itu berarti menjiwai karya penebusan Kristus dengan hidup kudus dan benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus dan Alkitab tidak bisa dipisahkan. Firman hidup yaitu Kristus dan firman tertulis yaitu Alkitab telah dianugerahkan kepada umat percaya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi gereja merumuskan dan menafsirkan Alkitab menjadi firman yang diberitakan. Saudaraku, ketiga dimensi firman, Kristus, Alkitab, dan ajaran gereja itu menjadi satu kesatuan yang perlu kita hidupi, sehingga firman menjadi terbuka bagi sesama, yaitu diri kita. Pertanyaannya Bapak Saudara, sejauh mana kehidupan kita telah dihidupi dengan benih yang tidak fana, yaitu Kristus, Alkitab, ajaran gereja, sehingga kita menjadi kitab terbuka? Saudara, kita harus memperhatikan dan mempraktekkan firman Tuhan agar hidup kita menjadi terang bagi sesama serta memuliakan Allah, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kiranya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.